Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Master Trik Channel. Di malam hari ini, saya akan membagikan pengalaman saya hari ini untuk teman-teman semua. Gimana caranya pembahasan saya hari ini menstabilkan akun atau trip kita. Terima kasih sebelum saya bahas, yang sudah subscribe dan yang belum subscribe silahkan bantu subscribe biar menambah semangat saya dalam membagikan orderan untuk setiap harian saya, dan atau ada info-info nanti saya kabarkan untuk Anda semua. Jadi untuk saat ini cara saya mencari orderan, saya on jam 8 pagi, ini bisa dilihat. Saya on jam 8 pagi dan jika saya belajarnya gini, di riwayat kemarin, maksudnya 1 minggu kemarin, mana lokasi yang banyak kita mendapatkan orderan. Nah, itu harus kita kunjungi dan jam-jamnya itu harus kita perpanjang di lokasi itu. Seumpama saya pelajari di riwayat saya, lokasi A itu yang ramai di orderan saya ataupun hampir setiap harinya itu paling banyak saya mendapatkan orderan di situ. Itu saya kunjungi dan jamnya saya perpanjang. Seumpama saya mengunjungi di situ 2 jam. Saya mendapat 3, 4 atau 5 trip. Nah, saya perpanjang sampai 4 jam atau 5 jam. Saya perpanjang di situ, saya dapat orderan, saya balik lagi ke situ. Karena apa? Sekarang itu histori atau riwayat kita itu yang paling penting kita untuk mendapatkan orderan. Yang saya maksud seperti itu. Kalaupun di lokasi B atau C kita dapat orderan, tapi di situ kita cuma mendapatkan sedikit orderan, kita kalahkan dulu, kita mencari riwayat-riwayat yang kemarin, yang mana yang banyak orderan atau lokasinya yang banyak orderan. Jadi seperti itu. Ini cara saya ya, ini dalam 2 hari ini seperti itu. Tapi memang saya hidupkan semua layanan, saya tidak pilih-pilih order, saya ambil semua, alhasil membuahkan hasil. Jadi paham ya, pelajarilah riwayat-riwayat Anda yang sebelum-sebelumnya. Di mana Anda itu paling banyak mendapatkan orderan, kunjungilah itu terus. Maksudnya begini, kalau pagi semua Anda jam 8, kayak melihat di riwayat kemarin, jam 8 sampai jam 10 mendapatkan 4 orderan, atau 3 orderan, ataupun bahkan 5 orderan. Besoknya bisa dikunjungi balik di situ lagi, kalau saya seperti itu. Nanti jam siangnya kita pindah lagi ke lokasi lain. Jangan satu harian kita cuma di situ. Kalau satu harian bahaya, kita bisa kena suspend area, karena sebenarnya tidak ada suspend area, tapi saya cuma membahasakan kalau untuk driver-driver itu suspend area. Jadi begini, kalau kita di satu tempat atau resto atau lokasi A, 1 hari full kita di situ, kita mendapatkan orderan banyak di situ, hampir semua orderan di situ. Besoknya saya jamin pasti berkurang banyak orderannya. Karena sistem pengennya itu kita mengacak atau kita berpindah-pindah dalam mencari orderan seperti itu. Itu udah rumus pengalaman saya mencari orderan. Seumpama gini aja, Anda di resto mendapatkan taruhlah 9 atau 10 itu satu tempat di situ, dan Anda tidak pindah-pindah. Besoknya Anda ulang lagi, paling kalaupun Anda bisa mendapatkan banyak di resto itu paling cuma 1, 2, sampai 3 hari. Setelah itu udah dikasih 2 kali aja atau dikasih 2 orderan aja udah bagus di resto tersebut. Paham ya yang saya maksud? Di resto A Anda sehari mendapat 10 trip
di resto itu, tempat itu aja. Besoknya bisa Anda mendapatkan 7 sampai 10 lagi di resto itu lagi. Tapi untuk eh, kedepannya atau hari-hari berikutnya, Anda pasti ada kalanya tidak dikasih orderan ataupun malah dikasih cuma 1 atau 2. Ataupun bisa anyep juga. Soalnya saya pernah seperti itu, tapi yang saya rasakan memang sehari 2 hari kita wah orderan itu kuasih terus di situ. Tapi besoknya sudah melempem akun kita. Malah driver-driver yang lain-lainnya yang mendapatkan walaupun riwayat kita itu banyak di situ. Nah, itu hati-hati, itu jebakan sebenarnya. Dan juga bisa juga kena suspend. Suspend maksudnya begini. Orderan bisa dianggap tidak wajar karena apa? Karena kita hampir 1 harian itu riwayat kita cuma di resto itu aja, dicurigai sama Grab. Jadi untuk teman-teman, kalau saya sendiri untuk saat ini, saya mainnya kalau di satu tempat, maksudnya di lokasi A, saya ada seumpama 6 resto atau 7 resto di situ. Saya dikasih orderan di resto, taruhlah angka 1 lah, di resto angka 1. Sekali, saya balik lagi. Saya dikasih resto angka 2. Saya dikasih resto angka 3. Saya dikasih resto angka 4. Tapi jika kita jatuhnya itu di resto angka 1 terus, nah itu yang bahaya. Maksudnya dari sekitar nongkrong di situ, kita 4, 5 atau 6 atau 7 itu cuman di resto angka 1 itu terus. Nah itu besoknya bisa jadi kalau Anda ulangi lagi, itu bisa gacor lagi di resto angka 1 semua terus besoknya. Tapi nanti setelah hari ketiga, keempat itu biasanya itu malah tidak dikasih orderan di situ. Dikarenakan sistem pengennya berpindah-pindah. Jadi kalau saya berani nongkrong di lokasi A, tapi ada 6 resto, tapi saya dikasih orderan tuh acak di resto angka 1, di resto angka 2, angka 3, angka 4. Berani saya bertarung terus di situ. Tapi kalau kita cuma dikasih di resto angka 1 terus sampai 6 trip, 7 trip, sampai 10 trip lah, itu yang bahaya. Yang saya maksud seperti itu. Jadi untuk menyetabilkan akun ini, sekarang saya bahas menyetabilkan akun. Menyetabilkan akun itu seperti ini. Jadi jika jam on beat kita itu 12 jam, kita 12 jam terus. Maksudnya paling tidak antara 11 jam sampai 12 jam itu tidak masalah. Yang saya maksud jangan sampai di bawah 10 jam jika Anda itu sudah kebiasa antara 11 jam sampai 12 jam. Tapi kalau sesekali tidak masalah. Itu pengaruh dalam orderan atau menyetabilkan akun. Yang saya maksud menyetabilkan akun itu naik turunnya antara 20 trip naik, 20 trip ke bawah, tapi jangan sampai 15 trip ke bawah. Yang saya maksud seperti itu. Jadi untuk orderan saya hari ini bisa dilihat, ini hampir semua orderan itu acak, bisa dilihat ya. Nah ini teman-teman kalau Jogja tahu. Ini ada pun yang tadi mendapat 1 hari 2 kali di resto itu tapi tidak masalah. Karena cuman dua aja. Tidak terlalu banyak, maksudnya tidak sampai 5 lebih, cuman di resto itu aja. Kalau 2 aja masih saya anggap wajar. Jadi begitu ya teman-teman ya. Dan ini lagi,
Gimana Bang kalau jam online itu kita mendapat peringatan untuk istirahat 11 jam? Sebenarnya begini, teori triknya itu seperti ini. Anda on 12 jam. Gak apa-apa di on kan terus, nggak usah ada yang dimatikan seumpama Anda kuat untuk on beatnya. Yang saya maksud begini, jam istirahat Anda, seumpama Anda on jam 6 pagi. Nanti Anda pengen istirahat jam setengah 2 atau jam 1. Istirahat tidak apa-apa, tapi dihidupkan, aplikasinya tetap hidup, jangan dimatikan. Jadi untuk maksudnya begini, biar kita tidak loyo atau stamina kita biar bagus, kita atur sendiri aja. Kalau jam online itu maksudnya Anda perlu istirahat setelah 11 jam, silahkan istirahat. Kan ada itu apa namanya peringatan kayak gitu. Tapi sebenarnya peringatan kayak gitu itu tidak berpengaruh dalam kita mencari orderan atau kita mendapatkan orderan, teman-teman ya. Itu kan cuma notifikasi peringatan saja. Yang penting itu kita atur sendiri, kita istirahatnya kita atur sendiri. Kalau jam-jam sepi orderan ya sudah kita istirahat. Tapi aplikasi tetap hidup. Yang dimaksud sistem biar mitra-mitranya itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ataupun ngantuk di jalan nanti kecelakaan ataupun seperti apa nanti, pokoknya pada intinya yang menimbulkan kecelakaan. Jadi itu cuma notifikasi saja. Kalau teman-teman banyak yang berpikiran tanya ke saya dari tadi siang, gimana ini seperti ini, saya bilang kalaupun suruh istirahat 11 jam, Anda istirahatnya diatur sendiri aja. Yang penting on terus, 11 jam itu cuma notifikasi saja. Jadi tidak berpengaruh untuk kita mendapatkan orderan. Jika kita sudah 11 jam disuruh mematikan aplikasi, itu nanti tidak dikasih orderan. Tidak seperti itu. Anda tetap dikasih orderan. Jadi tidak usah bingung untuk Anda. Yang penting Anda on, tetap on, mau 17 jam atau 18 jam tidak masalah. Anda atur sendiri istirahat Anda. Dan saya kembali lagi ke pembahasan menstabilkan akun. Yang saya maksud, jika seumpama Anda seperti saya ya 2 hari ini ya, ini bisa dilihat. Kemarin 21, ini 20. Ini jamnya sama. Saya maksudnya jam sama itu jam on beat saya jam 8. Hampir jam 7 saya off. Atau jam 6.12 saya mendapatkan orderan terakhir, ini 6.18. Itu sistem sudah sedikit-sedikit membaca ke setiap harian saya. Ini kalau berjalan sampai 1 minggu, antara 20-an trip, bisa jadi atau 80% minggu kedua tetap masih stabil antara 20-an trip. Tapi dengan catatan jam on beat kita distabilkan. Maksudnya kalau kita 12 jam ya 12 jam terus, kalau kita 11 jam ya 11 jam terus. Tapi kalau 12 jam kita cuma on beat 11 jam itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang penting jangan di bawah 10 jam. Kita on beat 12 jam kita mendapat 20 trip. Selang seharinya kita on beat cuma 9 jam atau 8 jam. Cuman mendapat 15 atau bahkan di bawah 15 trip. Nah itu berpengaruh untuk kedepannya karena kita baru 2 hari ini. Kalau saya baru 2 hari ini mendapat antara 20-an trip. Besoknya saya tidak tahu juga orderan saya itu seperti apa. Mau rame atau sepi. Kalau sepi ya paling saya pertahankan antara 15-an trip. Tapi paling tidak itu naik turunnya 20 trip. Kalau saya seperti itu. Ini sudah terbaca sama sistem naik turunnya apa namanya
20 trip. Ini bisa dibilang, ini saya lihatkan dulu ya. Nah, ini 15 trip, ini pas PSP-nya. Ini pas 13 trip saya ada keperluan. Saya sebelum jam 6 saya matikan. Dan on-nya saya jam 9. Nah, ini yang tepat semua. Pokoknya naik turunnya 20 trip, ini 15, 18, 15, 17, 19. Ini yang pas saya ada keperluan, jadi cuma 13 trip. Ini 15 jam, ini pas PSP-nya ini 15 trip. Nah, ini 21, ini 20. Jadi saya simpulkan untuk naik turunnya orderan saya itu antara di atas 15 atau 15 trip atau 20 trip, 21 trip. Pokoknya naik turunnya 20 trip. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.